Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ananda semuanya. Sehat? Sebelum kita mengawali pembelajaran sekalipun siang, lemah, letih, lesu, lunghai, tapi semangat kita tidak pernah padam ya, karena ada si Dia menemani hidup kita. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini pada pelajaran PAI dengan membaca basmalah dan surah Al-Insyirah dalam hati masing-masing. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya ini ada beberapa orang yang tidak hadir. 1, 2, siapa saja? Bentar, siapa yang tidak hadir? Arsalan. Kenapa Arsalan? Sakit? Apa? Oh iya. Pertama, Bapak akan buka sebuah tema hari ini berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi Bapak akan bawa kalian dalam sebuah cerita. Ada Udin dan Maman. Mohon maaf ya kalau ada orang tuanya sama nih. Udin dan Maman Udin itu berangkat ke dapur bawa mie instan. Di belakangnya ada tulisan tata cara memasak. Mie instannya mie goreng. Oke. Tapi dia tidak menggunakan atau memasak sesuai dengan aturan pakai atau aturan memasak di mie instan tersebut. Oke. Yang harusnya mie goreng itu dibuang airnya, ini air segentong dimasukkan ke mangkok. Kira-kira berhasil tidak? Tidak. Berarti panduan yang ada di mie instan adalah pedoman untuk apa? Untuk memasak mie instan, gitu ya. Oke. Ketika kita mendapat kesulitan, maka Al-Qur'an menjawab, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang dapat mengobati hati adalah dengan berzikir, yang jawab Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup. Nah, gitu ya. Pedoman hidup. Paham ya? Jadi kita akan bahas bagaimana Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita. Oke. Pertama, silakan Ananda di buku paket atau di LKPD yang dibagikan barusan tadi. Ada infografis. Ada? Ya, silahkan dilihat dulu. Infografis. Oke, pertama sebelum ke infografis ada tujuan pembelajaran. Kita akan belajar apa? Yang pertama, oke. Ananda siapa? Najwa. Baca wa, tujuan pembelajaran yang pertama. Yuk, yang keras. Melalui pembelajaran tutur sebaya, kalian dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Oke, up dulu. Itu yang pertama ya. Lihat di infografis. Infografis. Yang pertama itu ada anak-anak senang baca Al-Quran ya. Membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Oke. Jadi langkah pertama kita akan belajar membaca dulu surat apa? An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Setelah membaca, lihat kemana alurnya. Langsung kita apa? Mengartikan. Setelah mengartikan apa? Menerapkan bacaan alif lam syamsiah dan alif lam. Setelah tahu kita mau belajar apa dan tujuannya seperti apa, Ananda, lihat ada pantun di sana. Nah, kalau dulu biasanya Bapak kalau masih muda itu suka ada pantun dalam bahasa Sunda. Apalagi melihat gebetan si dia yang direbut oleh orang lain. Bapak suka bikin pantun?
Mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit tapi kabogoh direbut batur. Oke, itu hanya selingan. Ada pantun pemantik. Aduh, Gusti. Ada pantun pemantik kan Anda? Tolong dibaca. Bareng-bareng ah. Yang bait pertama. Yuk, bareng-bareng. Bareng ke Jakarta naik sepeda. Jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna. Al-Quran hadis sebagai pedoman. Terus siang. Oke, dari pantun tersebut, bukan pantun yang Bapak tadi ya, tapi pantun yang ini. Kalian silakan di buku catatan atau boleh saja di LKPD itu pernyataan apa atau apa isi dari dua pantun ini. Maksud pantun ini itu apa? Menurut bahasa kalian. Sekalian, seperti tadi nih, Bapak contohkan bisilier. Mencit meri dina rakit boboko wadah katul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut. Berarti intinya apa? Sakit hati karena kabogoh direbut batur. Bisa ya? Bisa ya? Nah, coba ini pantun yang ini. Kalian tulis apa maksud atau pesan dari pantun ini? Ya, sesuai bahasa masing-masing ya, tidak usah sama dengan teman. Sok tulis. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 10 detik. Yang sudah angkat tangan saja lah, sok nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak akan diapa-apain, tenang. Justru Bapak akan menilai bagaimana kalian berani mengungkapkan pendapat. Berani aja dulu, salah mah belakangan. Yuk, berani aja dulu. Yuk, sudah? Dengerin, ini pendapat Aira tentang pantun tadi. Oke, Aira. Yang keras. Ulangi ini. Kalau calon pemimpin itu harus tegas, Aira. Wow. Yo, anggap ini semuanya masyarakat jelata. Ini masyarakat Aira nih, anggap. Yuk, yang keras. Menjadikan Al-Quran pedoman supaya hidup bermakna aman dan berkah. Iya, menjadikan apa? Al-Quran pedoman supaya hidup bermakna aman dan berkah. Menjadikan Al-Quran pedoman supaya hidup bermakna aman dan berkah. Itu pendapat Aira. Oke, berikan tepuk tangan untuk Aira. Terima kasih. Oke, Bapak ambil sampel saja. Betul Ananda semuanya. Jadi intinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup kita. Jadi apapun kita dapat permasalahan, kesulitan, yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, cukup. Kedua, di halaman 5 ada titik fokus yang apa saja titik fokus di sana? Raka. Di halaman 5 ini titik fokus nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tolong dibaca. Apa saja yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada bab ini? Terima kasih untuk Raka. Berikan tepuk tangan untuk ya, kita nggak tahu hari ini belajar baca berani aja. Siapa tahu 20 tahun, 10 tahun ke depan jadi bisa handal. Amin. Jadi tiga fokusnya, satu adalah Al-Quran, definisi Al-Quran. Yang kedua definisi hadis. Yang ketiga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian 4 kandungan An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Yang terakhir Alif Lam dan Alif Lam dan Sina. Oke. Kalau kita sudah tahu, ada yang ditanyakan. Ini yang pertama kan titik fokusnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Silakan
petunjuk. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Fahrul. Al-Quran, sepakati dulu. Al-Quran adalah petunjuk. Dengerin. Betul Al-Quran adalah petunjuk, tapi definisi atau pengertian Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara mutawatir, berangsur-angsur, betul kan? Berangsur-angsur, dan yang membacanya itu mendapatkan pahala. Kelompok 1, Cirian ini gabung saja ya. Kelompok 1 sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 udah saja. 5 kelompok ya. 5 kelompok gak apa-apa. Nih dengerin, kelompok 1 sama 3 bacanya surah An-Nisa ayat 59. Nah, lihat bareng ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 4 yang genap bacanya surah An-Nahl ayat 64. Ada? Coba lihat dulu di modulnya. Halaman 6 ada? Oke, sebelumnya kita coba baca dulu bareng-bareng semua kelompok, yuk. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina atii'ullaha wa atii'ur rasuli wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِلْ آخِرِ. Membedakan antara zai dan jim suka tertukar dan gunnah juga suka kelewat. Jangan sampai gunnah kemudian makhorijul hurufnya masih tertukar. Terus berlatih sebagaimana tadi di kelompok menjadi tutor sebaya atau menjadi guru bagi teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mesti mulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita laksanakan sholat.